Oke, langsung aja. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah, oh ya sebelum kita mulai saya mau sapa-sapa dulu teman-teman di sini. Halo Mbak Amanda, ada Amanda teman saya, Adit, Jingga, Mega, Mbak Indi, dan teman-teman yang lain, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita mulai sharing-nya. Oke, yang pertama adalah pengertian email. Email itu apa sih? Kadang-kadang orang masih bingung gitu ya, email itu tuh seperti apa gitu? Apakah kita bisa mengirim email seperti chat aja gitu, seperti WhatsApp ataupun DM di Instagram atau chat di Facebook gitu. Jadi email itu adalah electronic mail, yang namanya mail itu ditranslate dalam bahasa Indonesia menjadi surat. Jadi email adalah surat yang ditulis dan dikirimkan secara daring atau online. Jadi sama halnya dengan surat, surat itu terbagi menjadi dua, ada surat resmi dan ada surat yang tidak resmi. Surat tidak resmi itu sama seperti chat gitu, kita bisa ya ngobrol apa aja gitu tanpa harus pakai embel-embel dengan hormat dan lain sebagainya gitu. Sedangkan surat email resmi itu adalah surat yang identik dengan keresmian atau gaya yang formal dan yang bersifat profesional. Nah, surat email, bagian dari email resmi itu ada 3. Yang pertama adalah salam pembuka, kemudian isi, dan salam penutup. Sama halnya seperti surat cetak atau surat fisik biasa. Oke, tips pertama dari saya di sini, langsung aja. Yang pertama adalah alamat email. Ketika kita mengirimkan email, yang pertama dilihat oleh si penerima adalah judulnya, kemudian yang kedua adalah alamat emailnya. Untuk judul nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Yang pertama adalah alamat email. Jadi seringkali alamat email ini menjadi alasan banyak orang menganggap seringkali alamat email itu dianggap sebagai alasan seseorang itu kurang profesional begitu. Kenapa? Karena banyak sekali alamat-alamat email yang agak-agak unik gitu. Saking uniknya, justru membuat orang ketika memberikan sesuatu atau mengirimkan email secara resmi, justru membuat si penerima email ini menganggap kita kayak, ini orang serius nggak sih? Gitu. Jadi tips yang pertama adalah buatlah email resmi untuk keperluan resmi. Jangan jangan buat email seperti akucayangkamu@gmail.com atau Siska the Onion Slayer atau Bimo C4K3P alias Bimo Cakep gitu. Itu kalau bisa dihindari seperti itu, boleh, nggak ada masalah dengan itu, dengan alamat email itu. Tetapi hati-hati ketika kita mengirimkan email secara resmi, lebih baik menggunakan nama-nama email seperti nama asli. Penggunaan angka misalkan seperti Nadia Sukma 21808 itu diperbolehkan karena mengingat mungkin ada yang namanya sama gitu ya dan sudah mengambil nama tersebut gitu. Jadi untuk membedakan email kita dengan email yang sama gitu, orang yang sama dengan nama yang sama, maka kita bisa menggunakan angka. Kemudian tips yang kedua adalah judul email. Nah, judul email ini seperti yang tadi saya katakan adalah hal yang pertama kali dilihat oleh si penerima. Jadi jika kita terlewat, kadang-kadang nih kita kalau misalkan nulis email-email gitu ya sama temen gitu, kadang cuma nggak pakai judul gitu, jadi meninggalkan dengan tanpa subjek atau no subject aja. Nah, kalau misalkan kita sampai mengirimkan email resmi kepada atasan misalkan atau saat melamar pekerjaan dengan tanpa subjek, biasanya email kita akan dilewatkan begitu saja. Jadi benar-benar hati-hati buat teman-teman yang mau ngirim email ke dosen atau ke atasan gitu, atau untuk melamar pekerjaan. Nah, tipsnya adalah buatlah judul yang menggambarkan tujuan. Jadi judul itu sebisa mungkin singkat, jangan panjang. Tapi
cukup untuk menggambarkan tujuan dari kenapa kita mengirim email. Jangan lakukan kayak no subject atau tanpa subjek, atau ngirim email dengan judul izin bertanya Kak gitu. Itu sumpah itu kita pasti pernah, atau setidaknya kita pernah menerima email seperti itu. Terutama buat yang teman-teman nih kayak Mbak Indi gitu ya, yang ke Jepang gitu. Mungkin pernah dapat email dengan judul seperti ini, izin bertanya Kak gitu. Atau tanya, atau melamar aja gitu. Atau ngirim tugas dasar agronomi tapi hurufnya kecil semua gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, saran saya adalah gunakan kata-kata seperti tugas dasar agronomi. Dalam bracket, itu disarankan untuk lebih terlihat rapi, atau cukup bracketnya cukup tugas, kemudian dasar agronominya di luar, itu tidak masalah. Kemudian seperti aplikasi lamaran untuk Unilever misalkan, atau revisi draft untuk pengirim berkomunikasi ketika saat skripsi. Kemudian Max Scholarship Application misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang ketika kita berbalas email, kalau kita misalkan sudah kita misalkan sudah berkali-kali berkorespondensi, kadang-kadang kita suka terlewat nih, nggak mengganti judul email. Jadi judul emailnya itu bisa panjang banget cuma karena re, atau balas gitu. Seperti contohnya ini sih cuma 2 gitu ya, cuma kadang-kadang ada yang sampai bahkan 6 atau 7 kali re-nya itu. Jadi untuk email berbalas seperti ini disarankan untuk mengganti judul email agar terkesan rapi. Oke, yang pertama, cara mengganti judul email itu, ini untuk Gmail, untuk email lain mungkin bisa disesuaikan dan bisa dicari gitu ya. Jadi ada tanda seperti itu di dekat si penerima nantinya. Kemudian kita klik edit subject, dan kita hilangkan bagian re-2 itu. Jangan lupa ketika kita menulis email, kadang-kadang ketika kita membalas email itu seperti kadang-kadang ketika kita membalas email itu ada tampilan seperti ini, yaitu kopian dari email-email sebelumnya. Nah, kalau bisa, kalau misalkan hanya seperti ini, kayak terima kasih infonya atau terima kasih aja, itu bisa kita hapus. Jadi toh juga nanti email sebelumnya juga tertampil dalam satu folder email itu sendiri. Jadi untuk kerapian dan biar enak gitu si penerima membaca email kita, ada baiknya kita hilangkan, kita bersihkan semuanya, baru nanti kita ketik balasan kita yang baru. Oke. Ups. Oke. Nah, tips yang ketiga adalah tentang nama lampiran. Kadang-kadang nih, kita sering menemukan nama lampiran yang luar biasa, unik gitu. Kayak misalkan seperti ini, bismillahketerima.jpg, misalkan seperti itu. Nah, jangan sampai kita membuat nama lampiran atau attachment yang tidak profesional. Jadi, buat nama lampiran dengan singkat dan tapi menggambarkan maksud dan tujuan kita. Contohnya misalkan CV gitu, kasih nama. Laporan tugas, kasih nama gitu. Atau skripsi, jangan lupa kasih tanggal gitu, karena dosen-dosen pastinya kan lupa juga ya kadang-kadang. Kasih tanggal, kasih nama gitu. Kenapa kita harus memberikan nama? Terutama bagi kita yang sedang melamar pekerjaan. Karena yang namanya HRD itu kan pelamarnya itu kan nggak cuma satu ya, nggak cuma 1, 2, tapi bisa banyak banget. Jadi bayangkan kalau kita yang menjadi HRD, kita terima berkas lamaran, misalkan 1 hari bisa 100 orang, cuma nulis CV doang, gimana kita mau save untuk nyimpen semua data, kita harus ketik satu persatu namanya, takutnya nanti terlewat, takutnya nanti salah ketik dan lain sebagainya, malah jadinya fatal kan. Jadi untuk memudahkan para HRD dan menjaga emosi HRD biar tetap ceria,
sebisa mungkin attachment yang kita kirim menggunakan nama kita. Oke, kita lanjut ke tips keempat, yaitu tentang salam pembuka. Salam pembuka itu kalau kadang-kadang memang terlewat terbaca gitu ya, oh ya udah gitu aja. Tapi bukan berarti itu nggak penting. Jadi salam pembuka yang tepat itu akan membuat si penerima email merasa lebih dihormati. Kalau misalkan korespondensi pakai bahasa Inggris biasanya dibilang dear siapa gitu, kayak misalkan dear Arya Julianto gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat beberapa contoh salam pembuka. Yang pertama adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena bisa jadi si penerima itu membaca di waktu yang berbeda. Kayak misalkan kita ketiknya selamat pagi gitu. Ternyata dosen kita yang membacanya itu pas malam-malam, tengah malam, itu kan sudah tidak relevan gitu. Kemudian assalamualaikum atau shalom gitu. Bagus sebetulnya, assalamualaikum itu sebuah salam yang sangat bagus. Tetapi kalau misalkan si penerima itu ternyata beragama Kristen atau Buddha gitu. Jadi ini sungguh tidak disarankan, kecuali kalau kita memang tahu agama yang kita akan kirim email itu atau dosen kita gitu, itu tidak masalah. Tetapi kalau betul-betul orang seperti ketika kita melamar pekerjaan atau berhubungan dengan seseorang yang kita tidak tahu agamanya apa, lebih baik jangan mengetik assalamualaikum. Karena ya bisa jadi penerima itu memiliki agama yang berbeda. Jadi disarankan untuk menggantinya cukup dengan salam atau salam sejahtera. Kemudian yang terhormat, misalkan yang terhormat Ibu Pranindya Rinastiti gitu. Itu sangat disarankan. Dan ini biasanya ditujukan kepada halayak ramai seperti anggota sebuah organisasi atau dalam kedinasan gitu kan, atau kepada seseorang yang kita baru pertama kali mengirimkan email gitu. Jadi untuk membuat mereka lebih merasa dihormati gitu. Kita menghormati mereka gitu. For the first time, kita pakai yang terhormat. Lalu kemudian dengan hormat ini biasanya kalau misalkan kita sudah berkali-kali mengirimkan email kepada seseorang gitu ya, kita tidak perlu lagi menggunakan yang terhormat gitu. Cukup langsung aja dengan hormat gitu. Nah, ini juga ditujukan kepada dosen, atasan, atau orang-orang yang posisinya lebih tinggi. Kemudian dear siapa-siapa gitu. Misalkan dear Maria Jingga gitu. Ini sangat disarankan terutama kita ketika berkorespondensi menggunakan bahasa Inggris. Nah, tips kelima adalah setelah salam pembuka, yaitu ada kalimat pembuka. Biasanya kalimat pembuka ini adalah tentang perkenalan diri. Tentu saja kalau misalkan kita baru pertama kali mengirimkan email kepada si penerima tersebut. Tetapi kalau misalkan kita sudah berkali-kali, maka untuk kalimat pembuka bisa dihilangkan, langsung masuk kepada maksud dan tujuan. Gitu. Kalau misalkan dengan dosen gitu atau dengan atasan gitu yang kita sudah kenal, langsung aja menuju ke pembahasan dari inti dari email tersebut. Nah, contoh kalimat pembuka ketika pertama kali kita mengirimkan email itu bisa seperti ini. Misalkan saya Amanda Kusuma Dewi, mahasiswa jurusan Teknologi Benih angkatan 2015 gitu. Atau dalam bahasa Inggris bisa juga, first of all, I would like to introduce myself. My name is Mega Asuti. I graduated from bachelor degree program at Jakarta University, majoring at something 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 gitu. Baru nanti masuk kepada maksud dan tujuan teman-teman semuanya. Tips ke-6 adalah tentang penyampaian isi. Penyampaian isi seperti ini. Jadi bahasa yang digunakan dalam penyampaian maksud dan tujuan disarankan menggunakan bahasa baku, formal, semi formal nggak masalah, asalkan masih menjurus ke formal, singkat, padat, dan jelas, tapi tidak ofensif. Nah, kemudian kita langsung ke kalimat penutup. Untuk kalimat penutupnya,
seperti contoh di sini ada thanks for your continued support to review in agricultural science e-journal. Biasanya cukup singkat dan berisi ucapan terima kasih. Alright. Ucapan terima kasih dituliskan sebagai kalimat penutup, namun terkadang orang menuliskannya secara berlebihan. Kebiasaan orang Indonesia, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas perhatiannya dan lain sebagainya gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih efisien dan membuat email bahasa yang efisien akan membuat email kita terlihat rapi dan lebih dihargai. Oke. Kemudian tips ke-8 adalah salam penutup. Ya, salam penutup seperti ini. Salam penutup sama halnya dengan salam pembuka tadi ya, teman-teman. Penggunaan frase yang kurang tepat akan memberikan kesan buruk kepada si pengirim email. Contoh dari salam penutup, beberapa di antaranya adalah menggunakan kata hormat saya atau hormat kami. Hal ini ditujukan untuk atasan, dosen, HRD, atau orang dengan posisi yang lebih tinggi, juga untuk surat pemberitahuan resmi atau surat dinas. Kemudian salam, ini ditujukan untuk rekan kerja, untuk bawahan, atau kolega setingkat. Yours sincerely atau sincerely yours. Yours sincerely ini adalah gaya Amerika dan sincerely yours ini adalah gaya British. Atau kebalik ya, kayaknya kebalik sih. Yang yours sincerely ini British, sincerely yours ini Amerika. Nah, ini ditujukan pada atasan, dosen, HRD, dan orang dengan posisi lebih tinggi yang kita sudah kenal. Yours faithfully atau yours truly, ini ditujukan untuk menghargai orang yang kita tidak tuliskan namanya. Misalkan kayak kita broadcast email kepada anggota organisasi atau kepada karyawan gitu. Maksudnya karyawan tapi yang lebih tinggi posisinya dari kita gitu. Misalkan untuk manajer gitu. Dear managers gitu at perusahaan apa gitu. Nah, itu baru di bawahnya nanti kita bisa kasih yours faithfully atau yours truly. Kemudian sincerely. Nah, kalau tadi di sini sincerely yours atau yours sincerely ini ditujukan untuk atasan, dosen, dan HRD dan orang dengan posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau sincerely ini kita harus sangat hati-hati. Karena jika kita menulis ini untuk orang Amerika, maka nggak masalah. Ini masih dianggap sopan untuk kolega sesama yang satu posisi. Tetapi jika kita menulis ini untuk orang Inggris dan orang Australia, maka kita akan dianggap tidak sopan. Jadi lebih baik untuk amannya mendingan kita kasih yours sincerely atau sincerely yours. Kecuali kita tahu bahwa dia adalah orang Amerika. Gitu. Next adalah regards atau best aja. Ini ditujukan kepada halayak ramai dalam pemberitahuan dan kepada penerima yang tidak spesifik. Jadi sama kayak yours truly atau yours faithfully. Jadi kayak kepada yang terhormat siapa gitu. Itu nanti di bawahnya kita kasih regards atau best aja. Atau seseorang yang kita tidak kenal. Misalkan saya nggak kenal nih sama Mbak Indi. Terus kemudian Mbak Indi ngirim email ke saya gitu. Terus saya bales gitu. Karena saya tidak, ini baru pertama kali saya berkorespondensi kepada Mbak Indi. Dan saya nggak kenal Mbak Indi gitu. Jadi ketika saya membalas email, saya akan menutupnya dengan cukup dengan regards atau best aja. Kemudian best regards, warm regards, atau with best. Nah, ini ditujukan kepada orang yang sudah kita kenal dan lebih intimate gitu. Dan kita sudah melakukan korespondensinya berkali-kali. Nah, nantinya kalau misalkan saya sama Mbak Indi udah sering banget berkorespondensi, nanti bisa kita bilang best regards atau warm regards gitu. Tapi cukup best atau warm aja yang ditambahkan ya teman-teman. Karena saya pernah dapat satu email semi formal gitu ya. Dalam tanda tangannya itu dikasih nama cute regards. Itu sangat tidak disarankan. Jadi cukup best regards atau warm regards. Tidak cute regards, oke? Okay? Alright, next adalah tanda tangan. Jadi
Tanda tangan adalah sesuatu hal yang perlu untuk diberikan di bawah di bawah nama setelah menuliskan salam penutup. Namun tidak disarankan berlebihan. Nah, contoh format tanda tangan di sini adalah yang pertama nama tentu saja, kemudian jabatannya apa, sebagai apa dalam perusahaan, kemudian nama perusahaannya apa, kemudian alamat perusahaannya apa. Jangan lupa untuk diberikan kontaknya, bisa berupa nomor telepon, email, dan website gitu. Nah, tapi jika Anda adalah seorang mahasiswa yang mengirimkan email untuk dosen, nggak perlu sampai memberikan tanda tangan sampai lengkap seperti ini. Cukup nama dan NIM. Jadi kadang-kadang kita sering menemukan ya, terutama kita yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa itu mungkin karena ingin tampil wah, dia kasih tanda tangan kayak bachelor degree of universitas mana, terus kemudian nomor telepon, alamat email, mungkin kalau ada website dia kasih website sama alamat rumahnya gitu. Itu teman-teman semuanya yang sekarang saat ini sedang jadi mahasiswa, itu lebih baik dihilangkan dulu gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau melamar pekerjaan atau ingin kerja praktek gitu, itu baru boleh kita kasih seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya untuk nulis surat ke dosen, mendingan jangan deh. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bedah email. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan contoh email. Kita akan bedah sama-sama di sini. Yang pertama adalah email ini adalah email untuk melamar pekerjaan. Nah, kita bedah satu-satu ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jangan lupa salam sebaiknya tidak perlu menggunakan penunjuk waktu. Jadi cukup kita ganti, nanti kita akan ganti dengan hormat gitu. Karena sekali lagi ini adalah lamaran pekerjaan. Kemudian kita lanjut, perkenalkan saya, nama lengkap, koma, posisi jabatan. Ini sangat tidak diperbolehkan atau tidak disarankan. Karena posisi Anda saat ini sedang melamar perusahaan di perusahaan lain. Jadi jangan cantumkan posisi Anda saat ini sedang menjabat sebagai apa di perusahaan mana secara gamblang seperti ini. Jadi sangat disarankan untuk menghapus kalimat seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau menunjukkan bahwa kita saat ini sedang bekerja di mana, cantumkan di CV. Nanti di CV itu kan pasti akan ada pengalaman kerja tahun sekian sampai sekarang ini bekerja di mana gitu. Itu kan kalau misalkan email kita sudah diterima, CV kita sudah dilihat, di situ akan tertera secara gamblang bahwa kita sedang bekerja di perusahaan ini gitu. Tetapi jangan langsung dikatakan atau ditulis untuk perkenalan saat ini. Kecuali kalau Anda ingin mengirimkan email untuk kerjasama atau kolaborasi, itu disarankan seperti ini. Tetapi kalau misalkan untuk melamar pekerjaan, apalagi di perusahaan lain, itu jangan. Karena bisa jadi nanti akan jadi bumerang buat teman-teman semuanya. Siapa tahu HRD-nya kenal sama HRD tempat sekarang bekerja, dia kirim email ini, jadinya malah kita bukannya diterima di perusahaan yang kita inginkan, malah jadi dipecat gitu. Oke, kita terusin ya. Melalui email ini saya ingin menyampaikan lamaran pekerjaan saya untuk posisi tersebut di perusahaan Anda, nama perusahaan. Bersama email ini saya lampirkan CV sebagai bahan referensi Anda. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi saya lewat email saya, dikasih alamat email atau nomor telepon di nomor teleponnya ini, sekian-sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, salam hangat tertanda. Bagi saya, ketika saya memposisikan diri saya sebagai seorang HRD di sini, bahasa yang digunakan ini terlalu meninggi untuk sebuah lamaran pekerjaan. Ingat, ketika kita melamar adalah posisi kita itu lebih rendah daripada posisi pegawai di sana. Jadi kalau bisa, bahasa yang kita gunakan tidak seofensif ini. Gitu. Kemudian,
teman-teman tidak sedang menulis email pemberitahuan, tetapi kita sedang melamar. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita rendahkan diri untuk menghormati HRD perusahaan yang sedang teman-teman lamar. Jadi, salam hangat itu tidak disarankan, karena salam hangat itu biasanya untuk dipakai untuk menutup kepada kolega atau yang berprofesi sama gitu, atau yang setingkat di bawah gitu. Next, ada contoh juga dari Mas Arya. Selamat pagi Bapak, Ibu HRD, saya Arya Pratama, hendak melamar pekerjaan untuk posisi sebagai manajer di perusahaan Bapak dan Ibu. Berikut lampiran persyaratan yang saya sertai, terima kasih. Mas Arya, ini formatnya seperti chat WA, jadi tidak disarankan. Oke, jadi rekomendasi atau saran dari yang bisa kita bedah di sini adalah yang pertama, tentu saja karena ini adalah email pertama, gunakan yang terhormat Bapak atau Ibu HRD, atau langsung aja nama lengkap jika kita sudah mengetahui kontak person atau HRD-nya siapa, kemudian perusahaannya apa. Kemudian jangan lupa dengan hormat, salam pembuka, kita langsung sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan pada perusahaan ini yang saya terima dari mana, sebutkan sumbernya, maka saya, Vita, sebentar teman-teman. Oke, maka sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan pada perusahaan ini, saya terima dari sumbernya, saya Vita Dwi Ramadini, sekian tahun, bermaksud ingin melamar pada posisi tersebut yang tengah ditawarkan. Berikut saya kirimkan lampiran yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan meliputi 1, 2, 3, 4, 5. Besar harapan saya untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan saya untuk bekerja dan bergabung bersama dengan tim perusahaan ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, hormat saya, namanya, nomor telepon, link dari LinkedIn atau website jika ada. Oke, teman-teman, saya break dulu sebentar, istirahat dulu sebentar. Kita sepertinya ada yang ingin masuk, jadi saya stop dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Tadi sampai mana ya? Oke, sampai di... Oh ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita akan buka sesi tanya-jawab setelah ini selesai, setelah bedah ini selesai. Oke, kita masuk ke bedah email yang kedua. Ini adalah email mengenai masih sama, yaitu melamar perusahaan, dan ini dari Mbak Fauzia Zahra. Salam kenal Mbak Fauzia. Ini emailnya sangat bagus banget. Sudah bahasanya sudah bagus, tidak ofensif, sopan, cukup sopan gitu ya. Sudah ada formatnya seperti yang terhormat, salam pembuka, salam penutupnya juga bagus gitu. Cuma ada 2 yang saya ingin koreksi di sini aja Mbak Fauzia. Yang pertama adalah kalau bisa tanda titik 2 yang di sini diusahakan untuk sejajar agar terkesan lebih rapi gitu. Jadi kalau bisa tanda titik 2 yang di nama dan usia ini digeser sampai ke sejajar dengan yang pendidikan terakhir gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk salam penutup, karena konteksnya lagi-lagi di sini adalah melamar, jadi salam penutup itu sebaiknya menggunakan kata hormat saya gitu untuk mengesankan kita menghormati pihak yang sedang kita lamar nih gitu. Jadi kalau misalkan salam aja gitu kesannya seperti sejajar gitu ya. Seperti kolega gitu. Karena ini posisinya adalah bukan kolega, jadi disarankan dengan hormat saya gitu. Karena di atasnya kita sudah Mbak Fauzia udah nulis dengan hormat, jadi kalau bisa ditutupnya dengan hormat saya gitu. Akan lebih bagus. Oke, next di sini ada email tentang penolakan dari dosen untuk mahasiswa yang mahasiswanya, jadi ceritanya mahasiswa meminta ujian ulang, terus ditolak nih sama dosennya, dari Mbak Igna. Ya, kita bedah ini ya. Selamat siang, mohon maaf permintaan saudara untuk diberikan kesempatan ujian ulang tidak dapat saya kabulkan. Hal tersebut diputuskan mengingat masa ujian sudah selesai.
dan kita semua kita sudah memberikan kesempatan yang pernah disia-siakan dengan tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima sesuai ketentuan tertanda. Oke, sekali lagi, salam sebaiknya tidak perlu menggunakan penunjuk waktu. Jadi cukup dengan cukup nanti dikasih salam koma gitu aja nggak apa-apa, atau salam sejahtera gitu, atau saudara siapa namanya, misalkan saudara Mega koma gitu. Kemudian menurut saya format email ini terkesan seperti chat WA, chat WhatsApp. Nah, concern saya di sini adalah ini adalah email dari dosen kepada mahasiswa. Gimana kita sebagai dosen menuntut mahasiswa untuk bisa mengirimkan email resmi dengan format yang bagus, dengan bahasa yang sopan, apabila kita aja sebagai dosen nggak bisa memberikan contoh yang baik dalam mengirimkan email. Contohnya seperti ini, gitu. Kayak nggak make a sense, gitu. Kita kita menuntut mahasiswa kirim email seperti dengan hormat, Bapak saya mahasiswa ini jurusan ini mengirimkan tugas seperti ini gitu. Salam hormat, nama ininya nama mahasiswa gitu. Sedangkan kita balasnya kayak ya udah terima kasih gitu doang. Itu kayak agak-agak gimana gitu. Jadi sebagai dosen nih, terutama buat teman-teman yang jadi dosen nih kayak Adit ya, kayak Mbak Adit, penting banget untuk kita mengedukasi pada mahasiswa, memberikan contoh pada mahasiswa, ini loh mahasiswaku contoh format email yang kamu harus pahami gitu ketika berkorespondensi secara resmi melalui email gitu. Jadi ini adalah saran dari saya, misalkan saudara siapa gitu, misalkan saudara Mega, terkait permintaan saudara mengenai kesempatan ujian ulang yang diajukan, ada beberapa pertimbangan yang harus saya sampaikan mengenai keputusan final. Pertama, masa ujian sudah selesai. Kedua, kesempatan yang sudah diberikan untuk menghadiri ujian remedial tidak digunakan dengan baik dengan ketidakhadiran saudara atas alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya, dengan berat hati saya nyatakan untuk tidak memberikan ujian ulang ataupun tugas pengganti. Saudara dipersilakan mengambil kembali mata kuliah saya di semester depan jika belum merasa puas dengan hasil akhir yang didapatkan. Salam Hikmat Risa gitu. Jadi dengan menggunakan kalimat dan format juga bahasa yang halus tapi agak-agak menyindir seperti ini, tegas, halus tapi tegas, kita juga bisa mengedukasi mahasiswa bahwa nah ini loh email, ketika kamu mengirimkan email ke dosenmu itu pakai format seperti ini, pakai bahasa seperti ini gitu. Dan juga lumayan tegas juga bahwa udah tidak akan memberikan ujian ulang, si mahasiswa dipersilakan untuk mengambil mata kuliah lagi di semester depannya atau tahun depannya gitu. Oke, next. Ini contoh kali ini adalah tentang melamar pekerjaan dengan bahasa Inggris gitu. Nah, untuk melamar pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris, kebanyakan kesalahan yang kita lakukan adalah membahasa Inggriskan bahasa Indonesia. Bukan kita menulis email dengan bahasa Inggris, tetapi kita cenderung menulis email dengan bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan. Misalkan contohnya di sini adalah related to the information from blah 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 that blah 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 requires employee for the position as blah blah blah, I kindly attach my CV as a consideration. Sehubungan dengan informasi dari ini bahwa perusahaan ini membutuhkan karyawan dengan posisi ini. Saya ingin melamar, saya kirimkan CV saya sebagai bahan pertimbangan. I hope to be given the opportunity to follow the selection so that I can explain more deeply about myself. Thank you for your time and your consideration. Harapan saya berharap agar dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi berikutnya sehingga saya dapat menjelaskan
menjelaskan secara jauh tentang diri saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Nah, ini adalah kalimat bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan, gitu. Nggak ada yang salah, tetapi agak kurang, apa ya, kasarnya agak kurang internasional, gitu. Jadi oleh karena itu saran saya adalah yang pertama, salamnya sudah bagus, dear Mr. atau Mister at mana gitu. Regarding to the information about job vacancy of your company from blah blah blah, I would like to apply the position gitu. Jangan lupa pakai I would like to apply untuk menghaluskan, mengesankan bahwa kita merendahkan diri kita untuk meminta pekerjaan gitu. Kemudian, here I send to you my application including CV and resume in the attachment. I have had experience at mana gitu. Jadi ceritakan sedikit, maksimal 3 kalimat tentang pengalaman kerja terkait dengan posisi yang sedang dilamar. Kalau misalkan kita sudah punya pengalaman. Kalau misalkan fresh graduate, nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian I would appreciate the opportunity to discuss my qualification for working at perusahaannya. I look forward to hearing from you soon. Nah, sama halnya seperti dalam bahasa Indonesia, kalimat harapan kayak besar harapan saya agar dapat diterima di perusahaan ini gitu. Itu boleh untuk dituliskan gitu. Terus kemudian untuk salam penutupnya, untuk kalimat penutupnya cukup thank you for your consideration. Thank you for your time itu tidak perlu sama sekali. Itu kebiasaan orang Indonesia yang sebenarnya juga nggak perlu ditulis gitu. Cukup terima kasih atas perhatiannya. Atau dalam bahasa Inggris thank you for your consideration gitu. Sincerely yours, Nabila gitu. Nah, kemudian contoh email selanjutnya adalah dari Mbak Fitri Cahyani. Terima kasih Mbak Fitri. Ini untuk mengumpulkan tugas. Selamat pagi Pak, sebelumnya maaf mengganggu waktunya, bla 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 bla. Sama seperti Mas Arya tadi, ini formatnya adalah format chat atau chatting di WhatsApp. Biasanya mahasiswa kalau ngechat nge-WhatsApp dosennya kadang-kadang seperti ini gitu. Nah, sebisa mungkin jangan bawa format tersebut di email gitu. Jadi ubah kalimat email ini menjadi seperti yang saya sarankan dengan hormat, cukup dengan hormat aja karena dalam email itu kan alamatnya sudah jelas kepada dosen yang spesifik. Langsung aja dengan hormat gitu karena kita sudah paham gitu ya, beliau adalah dosen kita dan kita ada mahasiswanya, walaupun kadang-kadang dosen juga nggak ngerti, nggak hafal juga nama mahasiswa gitu. Makanya tetap ada perkenalan, saya Fitri Cahyani, mahasiswa matematika angkatan sekian. Saat ini saya mengambil kuliah aljabar yang diampu oleh Bapak. Berikut saya lampirkan tugas yang telah Bapak berikan sebelumnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Fitri Cahyani. Tanda tangannya cukup dengan NIM saja. Kemudian ini juga dari Mas Sahid, pengumpulan tugas juga. Jadi sama, salamnya itu kalau bisa jangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan mau salam penutupnya mau gini, atasnya dikasih assalamualaikum, jangan lupa ya. Ini ditujukan kalau misalkan kita tahu bahwa Profesor Ujang ini agamanya Islam gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu Profesor Ujang ini agamanya Islam apa Kristen atau Buddha atau Hindu, maka salam assalamualaikum itu tidak disarankan untuk ditulis. Jadi saya edit cukup dengan hormat. Nggak usah pakai yang terhormat Profesor Dr. Ujang karena ini adalah sudah pasti dosennya Mas Sahid yang mengajar gitu ya, bukan dosen lain yang Mas Sahid ingin bertanya sesuatu gitu, tapi karena ini udah dosennya, jadi nggak usah pakai yang terhormat lagi, cukup dengan hormat perkenalan, kemudian berikut saya lampirkan tugas UAS metode penelitian yang telah Bapak berikan pada kelas 6P2 sebelumnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Sahid T. Pasundan gitu. Kemudian ini dari Amanda, subjeknya udah
bagus, tapi masih kepanjangan ini Amanda kalau menurut aku. Jadi lebih baik disingkat lagi, cukup dikasih bracket tugas gitu untuk menandakan bahwa ini adalah tugas gitu kan. Dosen juga jadi tahu gitu, oh ini tugas dari mahasiswa gitu. Dikasih judul kelasnya bioteknologi pertambangan kelas A. Yang terhormat Bapak dan Ibu, ini udah bagus. Saya Amanda Kusuma Dewi dengan ini bersama email ini saya lampirkan tugas yaitu tentang ini atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Ini sebenarnya udah bagus Amanda, tapi aku mau perbagus lagi bahasanya biar lebih enak gitu ketika dibaca. Jadi yang tadi yang terhormat itu karena kita udah sekali lagi karena Manda udah kenal sama dosennya, jadi nggak usah pakai yang terhormat lagi, cukup dengan hormat. Kemudian langsung aja saya Amanda Kusuma Dewi dengan NRP sekian, jurusan bioteknologi tanah dan lingkungan titik gitu. Terus berikut saya lampirkan tugas mata kuliah bioteknologi pertambangan pada kelas A. Tema yang saya ambil, jadi kita bagi ya kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita gabung dan hilangkan, kalau punya Amanda ini lebih baik untuk kita pisahkan gitu kalimat per kalimatnya biar rapi ketika dibaca. Jadi tema yang saya ambil adalah peranan mikroba bla 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 gitu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Amanda Kusuma Dewi, NIM-nya berapa gitu. Terima kasih Amanda. Nah, next ini ada dari Mbak Adara, sama melampirkan tugas. Kemudian dari Mbak Hamidah juga mengumpulkan tugas juga. Masalahnya sama, yang dari Mbak Adara ini formatnya WhatsApp sekali. Kemudian kalau yang dari Mbak Hamidah ini sekali lagi ya, Assalamualaikumnya bisa diganti dengan hormat gitu. Nggak usah pakai Pak Didin gitu. Jadi cukup dengan hormat gitu. Perkenalan dulu, saya Hamidah Sukmawati dengan NIM sekian, mahasiswa jurusan ini, mengambil mata kuliah apa di tahun apa gitu. Terus kemudian berikut terlampir jawaban atas soal UTS yang telah Bapak kirimkan untuk kelas kami. Gitu. Jadi dijelaskan ini soalnya si Bapak ini mengirimkan untuk kelasnya si Mbak Hamidah ini. Jangan sampai ketuker gitu harapannya. Terus kemudian hormat saya, namanya Hamidah Sukmawati. Nggak usah pakai NIM lagi, nggak apa-apa karena NIM-nya udah dicantumin di atas. Tapi kalau misalkan mau dikasih NIM lagi juga nggak apa-apa. Kemudian ini juga dari Mas Bimo. Dari Mas Bimo ini juga sama, masalahnya adalah emailnya adalah format WhatsApp sekali gitu. Nah, saya asumsikan nih Mas Bimo sudah berkali-kali udah masuk di sini. Halo Mas Abdul, selamat bergabung. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Jadi asumsinya di sini adalah Mas Bimo sudah berkali-kali berkomunikasi dengan Pak Aryo ya. Jadi langsung aja dengan hormat gitu. Nggak usah pakai perkenalan lagi karena ini skripsi dan pastinya sudah berkali-kali berkomunikasi. Jadi langsung aja dengan maksud dan tujuannya. Berikut saya lampirkan konsep revisi skripsi yang skripsi saya yang telah disetujui oleh Bapak siapa gitu. Kemudian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih atau terima kasih atas perhatiannya. Nggak masalah, hormat saya Bimo Aji, lampirin skripsinya. Jangan lupa draft skripsinya itu dikasih tanggal ya Mas Bimo, nanti biar Mas Bimonya nggak emosi ketika menerima revisi dari dosen. Itu benar-benar terjadi untuk semua mahasiswa yang sedang skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kadang-kadang dosen kita adalah lalai-lalai sedikit gitu, yang ya begitulah. Jadi untuk menghindari lalai itu, jangan lupa ketika kita mengirimkan revisian, kita kasih tanggal revisian itu kapan dikirimnya. Jadi untuk mempermudah kita dan juga mempermudah dosen juga untuk tracking gitu.
Oke, nextnya ini adalah tentang lamaran kerja praktek. Formatnya ada tanggal, ada hal, lampiran gitu. Ini adalah format surat fisik atau surat cetak, bukan surat elektronik. Untuk surat elektronik itu tidak perlu menggunakan tanggal, tempat, kemudian tanggal, hal, lampiran gitu. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena di surat elektronik itu sudah terdapat sudah ter-record sendiri ada tanggalnya berapa, sampai jamnya juga ada. Jadi tanggal berapa, jam berapa itu sudah ter-record, sudah tercatat sendiri secara otomatis. Kemudian judulnya juga sudah tercatat, lampirannya juga sudah tercatat gitu. Jadi tidak perlu menggunakan format ini. Kemudian untuk kepada Bapak atau Ibu bagian HRD ini sudah tepat karena asumsinya adalah ini pertama kali mengirimkan email gitu. Kemudian isinya adalah saya Tiara Amanda mahasiswa semester 7 program studi S1 bla bla bla. Berhubung pada semester 7 ini saya diharuskan untuk praktek industri di sebuah perusahaan, maka melalui surat elektronik ini saya bermaksud mengajukan lamaran untuk melaksanakan kerja praktek di PT ini gitu. Pertama, ketika saya membaca ini, saya memposisikan diri saya sebagai HRD. Ketika saya membaca ini, yang pertama adalah bahasanya agak berantakan untuk tata bahasa gitu ya. Mahasiswanya itu harusnya pakai M kecil gitu, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah saya sebagai HRD mendapatkan kalimat ini, membaca kalimat ini dalam pikiran saya adalah I don't care. Maksudnya aku nggak peduli kamu mau kamu harus diharuskan untuk praktek industri apa enggak gitu. Jadi kita sebagai pelamar, ketika saya memposisikan diri saya sebagai pelamar gitu ya, maka latar belakang kenapa saya mengirimkan email ini sebaiknya tidak ditulis gitu. Jadi berhubung pada semester 7 ini diharuskan untuk praktek industri ini sebaiknya sebaiknya dihilangkan gitu. Oke, jadi saya ganti menjadi saya Tiara Amanda, mahasiswa yang pakai M kecil, mahasiswa S1, universitas ini, jurusan ini. Sehubungan dengan informasi mengenai kesempatan kerja praktek pada PT ini, saya bermaksud untuk mengajukan permohonan lamaran mengenai hal tersebut gitu. Kemudian next-nya adalah berikut saya lamparkan berkas proposal kerja praktek dalam kurung meliputi CV dan portofolio sebagai bahan pertimbangan. Titik 2, 1, proposal kerja praktek mencakup CV portofolio. Nah, bagi saya ini tidak tidak disarankan. Yang pertama, kalau misalkan attachment atau lampiran kita cuma satu, nggak perlu pakai harus ditulis satu titik proposal kerja praktek seperti ini. Karena cuma satu nih, jadi cukup ditulis saja, nggak usah pakai angka, cukup ditulis lampirkan berkas proposal atau kerja praktek. Jadi saya ganti menjadi berikut saya lampirkan berkas proposal kerja praktek meliputi CV dan portofolio sebagai bahan pertimbangan titik gitu. Kemudian kita teruskan untuk berikut data diri saya, nama, tempat tanggal lahir. Nah, ini saya tidak sarankan karena kita sudah mencantumkan CV di attachment, jadi nggak perlu lagi kita menuliskan nama, tempat tanggal lahir, sampai perguruan tinggi, alamat, HP, dan sebagainya lengkap seperti ini gitu. Karena semuanya sudah ada di CV kita gitu. Kemudian lanjut emailnya, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik, berpenampilan menarik, mampu membangun komunikasi dengan baik, dan mampu bekerja secara personal maupun berkelompok. Nah, ini tidak disarankan untuk ditulis, tetapi hal ini tulis dalam bentuk cover letter. Atau cover letter itu biasanya mengenai apa yang bagus dalam diri kita gitu. Kita bisa apa, kita orangnya seperti apa, sifat kita seperti apa gitu. Apakah nanti bisa ngeblend dengan tim yang ada di perusahaan yang kita lamar atau tidak gitu. Jadi
cover letter itu nanti akan dibaca oleh HRD dan akan jadi pertimbangan sifat-sifat kita yang kita tampilkan dalam cover letter ini apakah cocok dengan kriteria yang sedang dicari oleh perusahaan atau tidak gitu. Jadi tidak perlu untuk dibawa atau ditulis ke dalam badan email. Kemudian untuk kalimat penutupnya, besar harapan saya agar permohonan kerja praktek ini dapat dipertimbangkan dan diterima di perusahaan, Bapak Ibu. Jika ingin mengetahui saya lebih lanjut, saya sangat bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara. Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, ini ketika saya sebagai HRD membaca ini, itu seakan-akan saya disuruh untuk menghubungi Anda segera gitu. Padahal kan tergantung saya mau menghubungi apa enggak gitu. Nah, jadi sebisa mungkin untuk kalimat ini dihilangkan atau diganti gitu. Cukup diganti dengan demikian surat ini saya sampaikan, besar harapan saya untuk mendapatkan kesempatan dalam kerja praktek di PT ini. Itu aja udah cukup. Udah cukup menggambarkan bahwa saya udah available untuk diwawancara nih gitu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Tiara Amanda. Nah, untuk seperti ini, kita bisa menaruh tanda tangan seperti jurusan apa, universitas apa, kemudian kalau ada link LinkedIn atau website gitu bisa di-attach di situ juga. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Itu tadi sharing dan bedahan untuk contoh-contoh email yang teman-teman tadi sudah kirimkan. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan. Dipersilahkan. Halo. Halo Mbak, selamat malam. Halo Mega, iya silakan diambil alih. Ya, ini sih sebenarnya mau sharing aja. Dulu kan pernah ya waktu jadi mahasiswa tuh, waktu di ruang dosen tuh, sebenarnya bukan surat email sih, lebih tepatnya tuh kayak, ada dosen yang dapat, WA dari mahasiswa yang isinya tuh, lucu sih kalau menurut saya ya. Jadi bunyinya tuh gini, kondisinya adalah sepertinya mahasiswa itu, mau bimbingan, entah itu bimbingan skripsi atau bimbingan PA gitu kan. Nah, bunyi pesannya tuh seperti ini, "Bu, kapan ke kampus? Gue mau bimbingan." Itu kayak gitu dan itu Wow. nah kebetulan banget dosennya itu, asalnya dari Medan. Medan kan terkenal tegas ya, maksudnya, dikasih pesan kayak gitu sama mahasiswa, wah meledak-ledak lah beliau gitu loh. Nggak cukup di situ, si anak itu juga kirim email yang isinya tuh, judulnya bener ya, bimbingan, draft Bimbingan skripsi. draft revisi kalau nggak saya sedikit Oke. lupa, tapi tanpa isi, tanpa body email-nya, dan tanpa ada nama dan tanda tangan gitu. Wow, meledak-ledak lah beliau gitu kan. Seru banget pokoknya waktu itu. Dan diomelin lah gitu dia. Nah itu, pertanyaan saya tuh di sini, gimana sih cara kita buat, ngasih peringatan ke orang itu, ke mahasiswa lah atau siapa yang kayak biar kalau mau kirim pesan tuh yang sopan, yang lebih enak lah gitu buat dibaca gitu kan. Itu aja sih maksudnya yang jadi pertanyaan saya cuman itu. Gimana caranya soalnya gini, kalau kita nih kalau sebagai mahasiswa itu kayak juga kayak nyimpen sakit hati, "Aduh kok gue diginiin banget," padahal ya secara nggak langsung kan kita emang salah ya, tapi namanya mahasiswa yang mood-nya emang lagi naik turun, kita juga nggak ini, kadang kan sering mengumpat lah di belakang gitu, pasti banyak-banyak mau tuh, anjir apaan nih? Masa Bu ini diginiin doang langsung ngamuk gitu. Nah itu lebih baik, sebaiknya itu, kita balas email-email atau pesan yang tidak mengenakan itu seperti apa? Itu Kita aja. sebagai dosen atau kita sebagai mahasiswa? Dosen ke Kita mahasiswa sebagai mahasiswa. atau atasan ke bawahan atau ya selain itulah, itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Mega. Jadi, sama kayak yang tadi udah disampaikan ya, waktu kita bahas, saya share lagi, waktu kita bahas, contoh email dari Mbak Igna,
Sebentar, mana tadi itu? Ini dia. Uh, Iya, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa kita nggak bisa menutup mata bahwa masih banyak banget mahasiswa S1 terutama yang memang belum mengerti gimana caranya menuliskan email atau bahkan, chat WA aja deh, chat WA atau, eee, ya chat WA ke dosen gitu ya. Jangankan nulis email, chat WA aja kadang kayak masih pakai lo gue gitu. Mungkin karena merasa bahwa dia sangat dekat dengan si dosen tersebut gitu. Jadi atau usianya lebih enggak jauh gitu, kayak misalkan usia si dosen itu sama dengan usia kakaknya gitu, misalkan seperti itu. Jadi, kadang-kadang batas antara dosen menjadi teman dengan dosen menjadi dosen itu tipis sekali gitu. Sampai kayak saya, misalkan, kirim chat ke Pak Pringgol gitu ya, Pak, kadang-kadang kayak, "Wah, Pak Pringgol, keren," atau, "Bapak di mana?" gitu, "Saya mau ke tempat Bapak," gitu, misalkan, "Saya mau bimbingan," gitu, misalkan kayak gitu. Gitu. Nah, kadang-kadang batas antara Pak Pringgo sebagai dosen saya dengan Pak Pringgo sebagai teman saya itu sangat tipis. Sehingga kadang-kadang, kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa menempatkan diri, kapan kita kapan si dosen ini bertindak sebagai kapan si dosen ini sebagai teman kita dan kapan si dosen ini sebagai dosen kita gitu. Jadi makanya, ya itulah tadi, dikirimlah chat, "Bu, lu di mana?" gitu, "Gue mau bimbingan," gitu. Karena mungkin saking dekatnya dengan si dosen tersebut gitu. Nah, gimana caranya kita membalas, hal seperti itu? Tentunya kita sebagai dosen gitu ya, kita sebagai dosen kita juga harus tahu bahwa mahasiswa ini nggak tahu apa-apa. Ibaratkan seperti itu, mahasiswa ini masih belum tahu gimana caranya berkomunikasi dengan baik, gimana caranya berkomunikasi secara resmi, gitu. Oleh karena itu, kok marah, iya marah, kita kita dosen kayak misalkan saya juga kalau misalkan dapat dapat apa, email seperti itu juga kadang-kadang saya, ini sendiri kayak menggerutu sendiri, "Ini orang apaan sih bisa nulis email apa enggak?" Gitu. Kadang-kadang juga seperti itu. Cuma kembali lagi bahwa asumsikan bahwa si pengirim email itu memang tidak mengerti bagaimana cara menulis email yang baik gitu, menulis email resmi yang baik gitu, yang sopan gitu. Jadi, sama seperti yang tadi, gimana cara kita membalas gitu ya, seperti contoh email dari Mbak Igna tadi, kita tetap pakai standar penulisan email gaya formal, kemudian dengan bahasa yang halus sebenarnya dengan memakai bahasa yang formal dan halus, itu mengesankan bahwa kita juga marah. Kita masih bisa terlihat marah dengan pemakaian bahasa halus dan tegas. Sama seperti, contohnya seperti ini, mungkin agak-agak kurang kurang nendang kali ya, tapi kalau menurut saya ini udah kalau saya posisinya sebagai Mbak Ikna ini, Mbak Ikma, ini saya marah dengan si mahasiswa gitu. Makanya saya kasih, saudara dipersilakan mengambil kembali mata kuliah saya di semester depan jika belum merasa puas dengan hasil akhir yang didapatkan. Ini sudah, kalau saya yang jadi posisinya Mbak Ikma, ini menandakan bahwa saya udah nggak mau lagi, di lobi-lobi, nggak mau lagi dibujuk-bujuk untuk ngasih ujian ulang atau tugas pengganti. Jadi udah silahkan ngambil lagi mata kuliah di semester depan gitu. Ini udah tegas banget, saya nggak mau di lobi lagi gitu. Jadi dengan kita mengirimkan email secara formal untuk membalas email si mahasiswa yang seperti tadi itu sudah cukup, mengesankan bahwa kita memang sudah marah dengan mahasiswa tersebut dan, di lain pihak bahwa kita juga mengajari dia bagaimana cara, menulis email yang baik dan benar, seperti itu. Itu ya Mega, sudah cukup jelas? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang masuk di chat pribadi.
Dari Adit, Halo Adit. Adit di mana ya? Halo Mbak. Halo. Oke, aku bacain ya Adit ya. Ya, Atau ada kamu ngomong aja sendiri. Mbak aja deh langsung. Oke, jadi Adit nanya penulisan email untuk meminta jadi promotor atau beasiswa, standar emailnya bagaimana supaya menarik? Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk menjadi promotor dan beasiswa itu saya share lagi mungkin ya, permintaannya itu kayak kalau misalkan Adit apa namanya, atau Mbak Indi mungkin yang di radio gitu ya, kita sudah biasa bergulat dengan permohonan gitu ya, permohonan liputan, permohonan menjadi narasumber gitu. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia contohnya itu di sini nggak ada ya, kalau nggak ada. Sorry. Sorry Adin nggak bisa ditampilin, tetapi kalau untuk permintaan untuk menjadi promotor itu tentu aja masih kita pegang apa namanya, standar formal tetap, tapi isinya nanti bisa dimodifikasi kayak misalkan apa ya, misalkan promotor untuk menjadi untuk beasiswa gitu. Apa namanya? Bentar, aku lagi mikir kelas nih. Meminta menjadi promotor atau beasiswa, meminta beasiswa. Adit, sorry, ini meminta beasiswa atau meminta rekomendasi sih, Dit? Maksudnya? Rekomendasi Mbak, rekomendasi Oh, beasiswa rekomendasi ya? satu lagi Benar-benar. misalkan Kalau itu. oke. Jadi kalau misalkan untuk rekomendasi gitu ya, kayak misalkan nih Adit minta rekomendasi ke contohnya siapa ya, Pak Yunus misalkan ya, Adit ya. Ya, Mbak. Misalkan bisa kayak Adit bilang aja ke Pak Yunus kalau saya saat ini saya sedang dalam proses melamar beasiswa ini. Salah satu persyaratannya adalah adanya surat rekomendasi untuk saya mendapatkan beasiswa. Oleh karenanya, bersama dengan surat ini, saya dengan rendah hati atau langsung aja saya memohon kepada Bapak untuk bersedia menuliskan rekomendasi surat, atau saya memohon kepada Bapak untuk bersedia menuliskan rekomendasi untuk saya gitu. Atau ditanya, bolehkah saya mengajukan Bapak untuk menjadi promotor saya untuk memberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu, misalkan kayak gitu. Jadi tetap aja isi surat formal itu tetap harus dipegang gitu, Dit. Oke. Gitu. Siap, Mbak. Nanti Iya. kita chat-chatan aja ya, Dit ya, untuk lengkapnya, Siap, Dit. Iya. Oke. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Oke. Iya. Oke, satu lagi ya, ini dari Adit juga. Apabila email kita lama dibalasnya, misalkan saat bimbingan atau terkait lamaran kerja, padahal sudah melewati tanggal seharusnya diinfokan pengumuman kerja. Email untuk menanyakan hal tersebut gimana supaya tidak terlihat terburu-buru dan tetap sopan. Terima kasih. Nah, kalau untuk ini, aku sendiri juga kurang masih kurang capable untuk menjawab ini, karena kadang-kadang juga ya saya pribadi juga masih ada perasaan kayak nggak enak gitu ya, jadi lebih banyak ke ya udahlah nunggu lagi gitu. Tapi kalau misalkan mau nanyain untuk ke dosen gitu ya, itu lebih mudah. Kayak misalkan kita kasih judulnya kayak bimbingan gitu, bimbingan skripsi gitu, terus kemudian kita type kayak pertama kita tanyakan bahwa kita nyatakan bahwa kita sudah mengirimkan email gitu atau mengirimkan draft gitu pada tanggal sekian. Kiranya kapan kapan Bapak dan mempunyai waktu untuk saya bimbingan skripsi gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengumuman lamaran kerja,
aku sendiri kurang capable untuk ini. Mungkin Pak Pringgo ada di sini. Halo, selamat malam Pak Pringgo. Halo, Pak Pringgo mungkin malam, bisa. Halo, Pak Pringgo mungkin bisa di-share kali ya Pak untuk hal yang seperti ini gitu. Karena Bapak kan lebih capable untuk menjawabnya gitu. Untuk yang itu Makasih, ya. Pak. Kalau misalkan bimbingan lama gitu nggak dibalas-balas atau lamaran Saya kerja kasih nggak contoh dibalas-balas. yang pengajuan surat KP aja misalnya ya. Iya. Misalnya kalau mengajukan surat KP itu kan ada waktu terbatasnya. Antara waktu untuk mau berangkat KP kapan, diterima KP kapan, dan sebagainya. Nah, itu bisa dikasih tambahan NB gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan batasnya waktu, mohon untuk segera memberikan keterangan apabila. Ya, itu bisa dijelaskan straight langsung gitu di bagian bawah gitu. Jadi nggak, karena kadang-kadang kan surat itu kan ada surat, nomor suratnya satu masuk, kemudian dicek melewati banyak ya. Nah, itu kadang-kadang juga perlu waktu gitu. Kalau case untuk KP biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang kan adik-adik mahasiswa itu kan apply banyak tempat gitu kan. Nah, biasanya dikasih tambahan gitu. Suatu ketika masuk bareng keterima semua, itu juga masalah juga. Jadi masalah juga. Jadi tanpa dikasih tambahan gitu bisa menerangkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon untuk membalas permohonan kami, permohonan saya, dan sebagainya itu antara tanggal berapa, itu juga nggak apa-apa sebenarnya, formal juga. Saya buat, karena saya pernah jadi koordinator KP juga seperti itu. Cuman masalahnya kalau koordinator KP saya buatkan suratnya langsung ke perusahaannya, jadi mahasiswanya yang melakukan surat menyurat itu malah kaprodinya ya. Jadi kaprodinya mewakili mahasiswanya gitu biar segera dijawab gitu. Dan karena saya ngedraft gitu ya, saya kasih tambahan karena perbatasan waktu itu. Itu bisa untuk menjawab seperti itu. Dan tambahan kalau membuat surat itu nggak usah bertele-tele sebenarnya. Yang simple-simple aja maksudnya apa dan sebagainya itu lebih nyaman bagi yang baca juga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Makasih banyak Pak Pringgo. Adit sudah jelas? Sudah Mbak, terima kasih Mbak Diana dan Pak Pringgo. Sama-sama, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Makasih Pak Pringgo. Kita lanjut lagi di pertanyaan. Sama-sama, Mbak. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, ada dari Mbak Indi. Mbak Indi, surat lamaran dan cover letter atau motivation letter boleh digabung jadi satu body email atau sebaiknya di surat lamaran singkat terus dikasih motivation atau cover letter di attachment. Jadi kalau misal itu tergantung, kalau menurut saya ya Mbak Indi ya, pengalaman saya ketika shukatsu atau melakukan pencarian kerja di Jepang 2,5 tahun yang lalu. Jadi tergantung perusahaannya gitu. Kalau misalkan kadang-kadang ada yang meminta untuk rirekusho atau resume dan CV aja, kadang-kadang meminta untuk cover letter atau motivation letter aja gitu. Atau salah satu dari keduanya atau kedua-duanya gitu. Jadi yang pertama itu tergantung perusahaannya. Yang kedua, kalau misalkan meminta cover letter atau motivation letter, kalau bisa itu dipisah. Lebih baik dipisah. Jadi cover letter itu kan sendiri udah satu halaman ya Mbak. Terus motivation letter itu juga mungkin juga satu halaman gitu kan, atau mungkin lebih gitu. Ada yang kadang-kadang ada yang nulis lebih gitu kan. Jadi kalau bisa untuk seperti yang Pak Pringgo tadi jelaskan juga, kalau bisa secara singkat, terus biar enak gitu, dibacanya juga biar enak gitu. Jadi attachment-nya itu kalau bisa ada satu cover letter sendiri, motivation letter sendiri, kemudian surat lamarannya, CV-nya sendiri, dan kalau lamaran itu bisa di badan email langsung, ditulis seperti yang tadi sudah dicontohkan, gitu. Atau kalau misalkan mau didouble, kayak misalkan surat permohonan jadi narasumber gitu, kayak yang di radio,
gitu, itu juga bisa sih. Tapi kalau misalkan apa kayak Mendokusai gitu, sebenarnya langsung ditulis di badan email aja untuk lamarannya, untuk itu nggak apa-apa gitu. Atau yang di badannya itu pengantar suratnya, terus apa namanya, tulisan untuk lamarannya berbentuk surat seperti surat fisik, itu bisa di attachment gitu. Kayak gitu Mbak Indi, masuk nggak ya? Mbak Indi. Oke, kayaknya internetnya agak-agak lemot, tapi nggak apa-apa, nanti aku chat ya Mbak Indi ya. Kemudian lanjut lagi, ada dari Mas Bimo. Tips penulisan email ke profesor Jepang saat kita ingin join lab di lab beliau supaya cepat dapat balasan gitu. Oke, aku nggak bisa type sekarang ya Mas Bimo, tapi nanti kita bisa catatan lagi. Cuma yang aku bisa kasih tahu di sini adalah untuk ke profesor Jepang, yang paling utama di sini adalah koneksi. Jadi kalau misalkan Mas Bimo kenal satu orang atau kenal seseorang yang mengenal profesor tersebut, dan Mas Bimo betul-betul kenal gitu dengan orang tersebut, ada baiknya Mas Bimo bertanya dengan orang yang mengenal profesor tersebut, bolehkah membawa nama beliau untuk ditujukan kepada si profesor itu? Karena di Jepang itu koneksi itu sangat kuat. Jadi kalau misalkan Mas Bimo kenal misalkan dosennya gitu, dosennya adalah mantan mahasiswanya dari si profesor Jepang atau mantan kolega gitu, dan mengenal profesor itu, ada baiknya meminta beliau untuk dibawa namanya ketika kita mengirimkan surat ke profesor itu. Misalkan dalam perkenalan gitu ya, nama saya Bimo Aji Nugroho, saya mahasiswa dari Bapak, misalkan saya mahasiswa dari Pak Pringgo gitu, dari Bapak Pringgo Widya Laksono gitu. Saya tertarik untuk bergabung bersama lab bersama tim penelitian ini gitu, di lab ini gitu. Jadi saran dari saya adalah temukan atau kenal seseorang dulu, baru nanti minta izin kepada orang tersebut untuk dibawa namanya ketika kita berkorespondensi. Itu akan lebih dinotis sama sensei gitu. Daripada kita yang yang bukan siapa-siapa gitu. Kalau di Jepang biasanya seperti itu. Itu ya Mas Bimo. Kira-kira masuk nggak ya? Oke, terima kasih Mas Bimo. Iya teman-teman, ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan? Kalau oke, dari Mbak Ikma. Halo Mbak Ikma. Oke, nanti jika sudah di-upload minta share. Oke, siap Mbak Ikma. Terima kasih banyak Mbak Ikma. Semoga tadi bisa sedikit membantu Mbak juga untuk mengajar mahasiswa-mahasiswanya gitu ya Mbak. Oke, teman-teman, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditambahkan atau tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa tutup acara hari ini, sharing hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bersedia untuk bergabung, untuk berbagi bersama gitu. Atau ada teman-teman yang mau berbagi cerita gitu tentang pengalaman berkorespondensi secara formal melalui email gitu. Ada ya kayak cerita lucu atau apa gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada, ini kayaknya juga akibat hujan juga di sini, jadi agak-agak lemot juga internetnya. Kalau gitu kita tutup sharing hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Adit, terima kasih Mega, terima kasih Mbak Ikma, terima kasih Mbak Nabila,
Jingga, Mas Arya, Mbak Fauzia, Mas Bimo, Mbak Indi, Mbak Hidayatul, Mas Muhammad, dan Pak Pringgo juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Semoga sharing kita hari ini bisa membantu atau dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Dan terima kasih juga Amanda, kayaknya dia left. Mungkin sinyalnya agak-agak ini juga. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita tutup sharing kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sharing selanjutnya nanti di tema yang berbeda lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Boleh nggak sih kasih videonya gitu? Saya coba untuk bikin pengen foto gitu ya. Teman-teman boleh di ini nggak? Boleh di-share videonya nggak? Oh, sorry, ya Allah. Ternyata bukan Mbak Ikma. Maaf ya, Mas Ikma. Mohon maaf banget loh, Mas. Aku tadi udah pede aja, mbak-mbak gitu. Soalnya saya ada temen namanya Trisa juga, jadi tapi dia cewek gitu, jadi saya pikir cewek. Mohon maaf ya, Mas. Udah biasa dipanggil Lona katanya. Iya sih, karena namanya juga agak-agak Trisa gitu, universal juga sih. Oke, saya foto ya. Mas Arya, Mas Bimo, terima kasih. Mbak Hidayatul. Oke, ye. Terima kasih semuanya. Alright, makasih banyak teman-teman semuanya. Salam kenal dan selamat malam. Selamat beristirahat di malam minggu. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih.